Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Jihad Bara Gunadi. Saya kelas 11 T5. Nomor absen 16. Saya jurusan Teknik Jaringan Akses. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan instalasi kabel rumah atau IKR. Ya. Tujuan dari kegiatan praktik ini yaitu kan untuk membahas instalasi kabel rumah ya. Nah, dari tujuan ini tuh agar kita dapat mengetahui alat instalasi. Yang pertama itu, terus yang kedua instalasi kabel rumah IKR atau bisa kita sebut di sekolah untuk paling gampang FTTH, fiber to the home. Terus yang ketiga, elemen jaringan FTTH pada rumah pelanggan. Terus yang terakhir ada cara melakukan instalasi IKR. Nah, nanti akan dijelaskan lagi caranya dari awal sampai akhir. Langsung aja next. IKR jaringan FTTH atau fiber to the home. Pada IKR ini kabel masuk kan dari ada beberapa cara tuh. Nah, dari luar tuh, dari outdoor itu ada beberapa cara buat masuk ke rumah pelanggan. Jadi yang pertama itu dari udara, dari tiang telepon yang ini. Dari sini dia masuk ke sini. Ya. Masuknya ke namanya kalau nggak salah roset. Nah, masuk ke roset sini. Terus yang kedua dari jalur duct, dari bau tanah, pakai pipa PVC. Itu jadi ada dua cara buat jalan masuk dari kabel itu. Nah, ini penjelasannya. Yang pertama, kalau melalui udara tuh kabel drop fiber optik tipe G657 AB ditarik dengan tiang dengan memasang bracket. Nah, jadi ini dari tiang sini dipakein bracket ya, sebagai penambat messenger wire di dinding atau risplang rumah pelanggan untuk menahan kelenturan. Jadi dia nggak terlalu lentur gitu, jadi kokoh kuat melentur cuman masih agak kuat ya ketimbang tidak pakai bracket tersebut. Beda kalau nggak pakai bracket. Kalau bracket lebih mengondoi gitu ya, jadi lebih lentur. Kalau ini lebih tertata rapi aja kalau pakai bracket. Terus apabila menggunakan OTP maka drop core berakhir di OTP. Apabila tidak menggunakan OTP, drop core ditarik langsung ke dalam rumah sampai ke roset gitu. Jadi langsung ditarik nih kalau nggak pakai OTP, set ke sini ke dalam rumah, tujuannya ke roset sampai ke roset. Terus yang kedua, penjelasan kedua yang tadi itu tadi melalui jalur duct, itu dari jalur bawah tanah. Kalau duct itu pakai pipa PVC itu. Melalui jalur duct, kabel drop fiber optik atau drop core tipenya sama ya, G657 AB ditarik dari ODP pedestal melalui duct secara bertahap antara pit dengan bertahap untuk menghindari terjadinya tekanan atau patah atau bending itu patahan yang secara ini ya, untuk menghindari terjadinya bending atau patahan. Apabila menggunakan OTP maka drop core berakhir di OTP. Apabila tidak menggunakan OTP, drop core ditarik langsung ke dalam rumah sampai ke roset. Jadi sama aja ya, harus pakai OTP. Kalau misalkan nggak mau pakai OTP itu langsung pakai cara yang ini, pakai jalur duct. Kalau dari duct itu langsung dalam tanah, langsung. Kalau nggak pakai OTP langsung ke pelanggan. Contohnya itu untuk jalur duct ya. Jadi dia nggak jalur udara. Jadi dari tiang, kalau nggak pakai OTP, dari tiang langsung ke dinding pelanggan, terus langsung ke rumah, langsung ke roset. Kalau pakai OTP, nah droppernya nggak langsung ke roset nih, ke OTP dulu gitu. OTP set berakhir di OTP juga.
gitu. Jadilah dari OTP langsung ke roset. Itu penjelasan dari jaringan IKR. Terus next, di sini ada beberapa alat dalam penginstalasian instalasi kabel rumah atau IKR. Fungsinya sih ya untuk membantu ya untuk menjalankan instalasi tersebut. Yang pertama, alat bantu instalasi ada bor tangan atau listrik dengan mata bor 6 mm. Yang kedua ada palu. Yang ketiga kombinasi tang. Yang keempat ada obeng minus dan obeng positif atau plus. Terus ada gergaji besi. Terus ada meteran. Yang B ada alat bantu sambung. Yang pertama ada crimping tool. Yang kedua scraper, yaitu alat pengupas urat kabel. Terus yang ketiga, yang terakhir ada kritang. Terus yang C, alat bantu keamanan. Alat bantu keamanan tuh biasa ya untuk safety first ya. Safety first itu sangat-sangat diutamakan ya dalam pengerjaan instalasi dalam bentuk apapun. Mau itu instalasi listrik, instalasi PLN, instalasi air, itu semua yang berhubungan dengan pekerjaan itu, pekerjaan fisik atau fisik juga itu harus pakai alat bantu keamanan. Contohnya di sini instalasi kabel rumah atau IKR. Itu ada tangga, sabuk pengaman, sama sarung tangan yang terakhir. Terus ini tata cara instalasi IKR itu ada 3 ya. Ada 3. Yang pertama ada cara tanam yang tadi saya bilang. Terus ada cara tempel, ada cara exposable ya. Kegiatan IKR G merupakan instalasi kabel fiber optik, OTP dan multipair yang dimulai dari ONT atau OTP sebagai titik awal penarikan gitu. Nah jadi ini nih nanti dari sini, dari luar tuh langsung masuk ke roset nih, ada roset nih. Nah, nanti langsung disalurkan ke seluruh ruang-ruangan gitu. Ruang keluarga buat nonton TV, pakai TV kabel bisa dari situ. Terus modem langsung ke atas, ke dinding bisa langsung disalurkan ke ruang-ruangan gitu. Terus next. Nah ini cara instalasi IKR yang pertama, sistem tanam gitu. Cara pemasangannya, yang pertama lubangi dinding pada jalur yang telah ditentukan dalam kurang lebih 3 cm dan lebar 3 cm. Sedangkan untuk jalur di lantai, lubang pipa harus dalam 5 cm dengan lebar 3 cm. Buat lubang untuk penempatan roset. Terus yang ketiga, masukkan kawat penarik ke dalam setiap pipa yang akan ditanam. Keempat, masukkan pipa pada jalur lubang dan pasang klem untuk menahan jarak antar klem penahan kurang lebih 100 cm. Pasang kotak silang kalau ada, yang dipakai juga kotak lurus, siku, dan kotak akhir pada setiap terminal. Terus yang terakhir, tutup dengan adukan pasir semen basah. Kemudian haluskan dengan semen basah pada jalur paralel dengan kabel listrik PLN. Jarak terdekat antar pipa atau soket kurang lebih 30 cm. Jadi untuk penutupannya buat perapihannya, kalau ada dekat situ instalasi kabel PLN itu harus ada jarak kurang lebih 30 cm antar pipa dan soket gitu. Itu kalau untuk sistem tanam ya. Tanam sih lebih ngeri sih, lebih rumit ya ketimbang kabel syarat pemasangan dari udara. Dari tiang tuh lebih rumit karena dia harus menggali dulu, dia harus mencari titik jalurnya, harus menganalisis apakah di sini aman, apakah di sini ada kabel listrik di rumah itu, instalasi listrik yang lain atau apapun itu. Nah jadi itu lebih kompleks lah, lebih rumit ya kalau pemasangan secara sistem tanam.
Terus next ada sistem tempel. Nah ini yang tadi tempel ke dinding itu di pojok-pojok lantai. Itu cara pemasangannya. Yang pertama, tray tertutup digunakan pada jalur mendatar dan menurun, menempel pada dinding dalam ruangan pada jalur mendatar di bawah lantai reservoir. Gitu. Tray terbuka digunakan di atas plafon dan di bawah reservoir. Pemasangan instalasi sistem tempel dengan tray dilakukan pada posisi menempel di dinding atau pada lantai di bawah reservoir. Tray ditempel dimampatkan ke pinggir atau ke bawah. Nah ini dia contoh dari sistem tempel ya. Jadi ini dari roset nih. Set. Nah pindah ini kita langsung ke ini sistem tempel ini buat terapi ya, buat kelihatan itu nyaman gitu udah di dalam rumah. Nah ini itu ini trial nih, ini ruang ini di pinggir nih. Oke. Nah, contoh dari instalasi IKR itu dengan cara sistem tempel tuh ini. Terus next itu ada sistem exposable indoor cable. Nah itu pemasangannya seperti ini. Untuk memulai penarikan kabel lurus, pasang klip D sebagai penyangga atau tembakan kabel. Yang kedua, kemudian tarik kabel ke arah yang dituju secara lurus. Dan apabila ditariknya lurusnya, apabila tarikan lurusnya panjang atau jauh, maka pasang clip on minimal setiap 50 cm atau sesuai kebutuhan di lapangan. Gitu. Terus yang terakhir, setelah posisi kabel benar-benar terlihat lurus, tekan pelan-pelan kabel tersebut agar perekat atau lem yang ada di kabel menempel kuat dengan dinding, tembok, atau media lainnya. Ini kayaknya sih caranya sepertinya sama kayak sistem tempel, cuman agak-agak sama ya. Medianya tuh dinding, cuman ini menggunakan klip D ya sama lem gitu. Itu ditempel ke lem itu, kencangkan dulu klip D. Terus ini tadi adalah instalasi terakhir, ada 3 instalasi. Tata cara instalasi yang pertama tadi ada dari ini sistem tanam, sistem tempel, dan yang terakhir ada sistem exposable indoor cable. Jadi ada 3 tata cara instalasi IKR. Terus yang terakhir nih, ini tadi hasil pekerjaan instalasi. Di sini teknik tanam nih dari bawah tanah ya. Ini teknik tempel yang tadi di dinding itu. Terus ini teknik exposable indoor cable itu. Jadi ini pakai lem. Kalau ini ditempel cuma disekatkan gitu, dipakai tray gitu, dimasukin ke situ. Terus ini sistem tanam gitu di dalam tanah. Next, berikut kesimpulan dan saran dari saya. Yang pertama, kesimpulannya, proses instalasi yang baik akan menghasilkan pula hasil yang baik. Oleh karena itu harus semaksimal mungkin dalam pengerjaan instalasinya gitu. Jadi semakin baik atau buruknya proses penginstalasian tersebut, maka semakin baik atau buruk juga dari hasilnya itu. Jadi awalnya udah baik nih, dari sebelum pelaksanaan sampai sesudah pelaksanaan tuh baik prosesnya, itu akan baik juga hasilnya. Kalau buruk ya buruk juga hasilnya. Terus saran dari saya, sebaiknya yang pertama, semua instalasi kabel dan pengaman dibuat pada masing-masing instalasi agar tidak terjadi kecelakaan yang disebabkan oleh hal-hal tertentu. Terus yang kedua, memaksimalkan instruksi yang benar dan baik dalam instalasi, baik sebelum pelaksanaan dan sesudah pelaksanaan gitu. Jadi sebelum pelaksanaannya sudah siap, baik, berikut juga sesudah pelaksanaan harus baik juga. Jadi itu saran dan kesimpulan dan saran dari saya. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
maaf. Mohon maaf kalau ada kata-kata atau tindakan saya yang kurang buat Bapak dan Ibu guru sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.